Belum. Yap, selamat datang di channel AF1. Kali ini saya akan merangkum film dari Cina berjudul Sheep Without a Shepherd atau yang artinya Domba Tanpa Penggembala. Dirilis tahun 2019, film ini akan mengisahkan seorang ayah yang mencoba menutupi kasus pembunuhan atas putra seorang kepala polisi, menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari film-film favoritnya untuk menyusun alibi yang sempurna. Siapakah yang akan memenangkan kasus ini? Mari simak video berikut ini. Perkenalkan, seorang tokoh utama bernama Li Weiji saat itu sedang bercerita tentang sebuah film kepada teman-temannya. Namun dibentak seorang anggota polisi bernama Sang Kun. Sang Kun sendiri adalah seorang yang sangat sok-sokan atas jabatan yang ia miliki. Dilihat dari tingkah dan ucapan kepada semua orang, terutama kepada Li. Ini adalah ibu kepala polisi kota Luopatom bernama Laon sedang menginterogasi seseorang atas kasus pembunuhan Prasong. Menurut pengakuan tersangka, ia sedang berada di klub malam dengan Prasong karena mabok berat dan kebetulan tinggal di gedung yang sama. Ia membawa Prasong pulang, kemudian membaringkannya di ranjang, lalu bermain domino bersama teman-temannya. Di pagi hari, jam 9, ia pergi membangunkan Prasong untuk kerja. Namun, karena tak ada jawaban, tersangka mendobrak pintu itu. Disangka Prasong sudah mati. Untuk itu tersangka melapor ke polisi. Namun Laur membantah bahwa di waktu kejadian tersangkalah yang membunuhnya dengan bukti tali untuk mencekik korban. Padahal saat tim melakukan penyelidikan di TKP tidak menemukan tali satupun. Terkuak fakta bahwa Laur memalsukan bukti tersebut. Di sini dapat diketahui Laur adalah polisi yang tidak benar. Ini adalah istri Li, bernama Ayu. Li adalah orang yang baik dan sangat mencintai istrinya. Ia membawa mawar untuk istrinya berharap sang istri tahu apa yang Li inginkan. Saat bercanda ria, ternyata ada anaknya bernama An-An. Keluarga Li merupakan keluarga dengan kehidupan yang sangat sederhana. Oh ya, ini anak pertamanya yang sangat cantik bernama Ping Ping. Di sekolah ia termasuk murid terbaik dan mendapat kesempatan mengikuti acara kemah musim panas. Untuk itu, Ping Ping meminta izin orang tua dengan menandatangani formulir. Karena kemah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Li tidak jadi menandatangani formulir tersebut. Ping pun marah, menganggap ayahnya sangat pelit. Di malam hari, Li sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, diam-diam sudah menandatangani formulir itu. Keesokan harinya, Ping akhirnya bisa mengikuti kemah musim panas. Bersama rombongan dari berbagai sekolah, mengunjungi tempat indah di sana. Diam-diam ternyata Ping sedang diperhatikan oleh pria bernama Suchat, yang tertarik akan kecantikan Ping. Di malam hari, mereka membuat api unggun dan meminum alkohol. Namun Ping ragu akan hal itu. Alasannya, ia berpikir bahwa mereka belum cukup umur. Scene berpindah. Li yang sedang menonton film dengan sangat menjiwai, bahkan ia sampai menangis meresapi setiap alur film. Temannya datang menyetor uang bulanan internet di beberapa rumah, namun ada beberapa uang yang diambil oleh Sang Kun, sang polisi sialan itu. Li bertemu dengan seorang pelangsang kontraktor untuk melakukan perbaikan masalah internet di tempat kontrakannya. Di sana juga ada Sang Kun yang sedang melakukan perundingan damai atas kejahatan yang dilakukan oleh Suchat, anak dari Laurent, ibu kepala polisi yang telah membutakan anak orang tersebut. Sang Kun memberikan suapan uang kepadanya agar kasus tidak sampai ke polisi. Li memberi saran agar anaknya diperiksa ke rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban. Namun saat bapak itu mengatakan saran itu, ia malah tidak jadi dan pergi begitu saja. Mendengar akan hal itu, Sang Kun marah karena ada yang memberinya saran tersebut. Sang Kun memarahi Li untuk tidak macam-macam dengannya. Ia adalah ayah dari Suchat. Ia juga merupakan kandidat yang menyalonkan diri menjadi wali kota. Selesai pidato, ia pergi menghampiri anaknya. Tiba-tiba, ia menampar anaknya karena sudah membutakan mata seseorang. Ia bisa dikeluarkan dari sekolahnya.
namun ibunya sudah membuat perjanjian damai dengan orang tuanya, memberikan uang kepadanya agar kasus itu cepat selesai. Kesal ditampar ayah, ia pergi. Ayah pun kesal karena ibu memanjakannya, bahkan malah membelikannya sebuah mobil di usia 16 tahun. Di pagi hari, saat sarapan bersama, tingkah Ping-Ping terlihat tidak seperti biasa. Saat ditanya, ia tidak menjawabnya, seperti ada masalah yang disembunyikan. Saat berangkat sekolah, Ping-Ping bertemu Sucat yang ternyata apa yang membuat Ping-Ping bertingkah aneh adalah ia telah dijabuli oleh Sucat saat di tempat kemah. Ia dicekoki minuman beralkohol sampai mabuk tak sadarkan diri. Saat bangun, tiba-tiba sudah ada cairan di tangannya. Sucat juga merekam adegan di malam itu. Ia berniat melakukannya lagi di gudang rumah Ping-Ping jam 10 malam dengan ancaman akan menyebarluaskan video itu jika Ping-Ping tidak mengikuti permintaannya. Ping-Ping sangat ketakutan akan hal itu. Di malam hari, selesai dari pekerjaannya, Li pergi untuk menonton acara tinju, mengambil uang di ATM, membeli tiket dari seorang anak. Karena pertandingan sudah dimulai, Li meminta diskon tiket itu. Li sangat antusias dan bersemangat menonton pertandingan itu. Setelah selesai, Li menelpon ke rumah, namun tidak ada jawaban. Ia menelpon berkali-kali, namun tidak ada jawaban juga. Karena khawatir, Li pulang ke rumahnya. Di sisi lain, sang ibu menanyai Ping-Ping apa masalah yang disembunyikannya. Ping mengatakan semua masalahnya. Ping sudah berada di gudang rumahnya, tepat jam 10. Sucat datang masuk ke dalam gudang yang gelap. Namun, tiba-tiba, lampu menyala. Sudah ada ibu Ping di sana. Sucat menunjukkan video itu kepada ibu Ping. Kesal akan hal itu, ibu Ping merebut HP-nya dan juga menamparnya. Namun sang ibu malah ditendang. Terjadilah situasi menegangkan di mana ibu berusaha melawannya. Ping berusaha merebut HP-nya, namun ia tersungkur menghantam besi. Saat Sucat memukul ibu Ping beberapa kali dengan sangat kejam, Ping dengan cepat memukul dengan cangkul tepat di kepalanya. Karena pukulan yang keras, Ping tak sengaja membunuhnya. Ia sangat ketakutan, berniat menelpon polisi, namun jika ia melapor ke polisi, maka Ping-Ping akan dipenjara. Sang ibu memindahkan mayat itu, namun An-An yang sedang mencari ibu melihatnya. Ibu kemudian mengubur mayat itu. Li tiba di rumah yang kemudian Li mengetahui akan semua masalahnya. Li yang menyayangi keluarganya dan tak mau ada yang dikorbankan ke polisi, ia berencana untuk menyembunyikan pembunuhan ini. Perlu diingat, Sucat adalah anak dari kepala polisi. Mungkin sangat sulit untuk menyembunyikannya. Li mempunyai ide, terobsesi dari sebuah film-film yang pernah ia tonton, akan merencanakan sesuatu. Di pagi hari, Li akan memindahkan mobil Sucat untuk menghilangkan bukti. Namun saat akan masuk mobil, Sangkun yang sedang mabuk hanya sekilas melihatnya. Memperlihatkan mobil ke kamera CCTV sesuai jam yang sudah ditentukan Li. Membuang HP ke sebuah truk pengangkut semen, menenggelamkan mobil ke danau. Di sisi lain, orang tua Sucat khawatir, mulai menghubungi Sucat, namun tidak ada jawaban. Pulang dari menghilangkan bukti, Li menyuruh semua untuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rencana selanjutnya, mereka pergi liburan ke Luar Patom. Jam 8:40, di bus Li sedikit berbincang dengan kernet bis. Jam 4:50 menonton bioskop. Jam 7:18 ke pasar malam. Lebih 21 menit menonton tinju di sana, tak sengaja menjatuhkan berondong jagung yang harus ganti rugi. Selesai sudah, mereka pun pulang. Seperti biasa, Li kembali bekerja menemui kontraktor. Tiba-tiba, Sangkun datang memukul kontraktor atas suatu masalah. Li coba melerainya, namun ia didorong. Sedikit emosi, Li menendang Sangkun. Dengan sangat marah, Sangkun mengeluarkan pistolnya, akan menembak Li. Namun ia melepaskan tembakannya ke seekor kambing hingga mati. Mobil Sucat berhasil ditemukan, yang kemudian Laur mulai serius menyelidiki kasus hilang anaknya. Melacak mobil kemana saja, melacak nomor telepon panggilan, menghubungi Pony, teman Sucat, namun ia sedang ujian di Amerika. Sangkun yang beberapa hari lalu melihat Li memberitahu ke temannya, namun ditolak
karena Sangkun hanya memiliki dendam kepada Lee. Sangkun membuktikan bersama pemilik kedai mie, namun bapak itu hanya melihat sekilas. Lee melatih semuanya bagaimana cara menghadapi interogasi. Namun ada yang masih ketakutan dan grogi, bahkan sampai membuat anak-anak yang masih kecil menangis. Polisi mengetahui beberapa pekan lalu Sucat bersama Ping Ping saat kemah musim panas. Polisi mendatangi Ping, mengajukan beberapa pertanyaan. Ping mengatakan ia hanya mengenalnya saja. Di tanggal 2 April, ia dan keluarganya pergi berlibur. Jika ada kecurigaan terhadap Ping, dia dibiarkan pergi. Polisi juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu dan ayah Ping atas hilangnya Sucat di tanggal 2 April. Namun, ibu mengatakan di tanggal 2 dan 3 mereka tidak di rumah, sedang pergi berlibur ke Luar Patom, tidak berada di Japban. Lee menunjukkan barang bukti berupa karcis tiket bus. Sangkun yang yakin pelakunya adalah Lee, ia memberitahu kepada Laon mencari tahu dari sindiran Sangkun apakah ada tingkah aneh dari Lee. Laon yang melihat Lee memiliki tingkah aneh saat sindiran tersebut, para polisi langsung menangkapnya, menggeledah rumahnya untuk menemukan barang bukti, menginterogasi seluruh keluarga Lee. Semua pertanyaan yang diajukan, keluarga Lee menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di tanggal 2 dan 3 April mereka sedang berlibur. An-An yang masih kecil pun menjawab tanpa ada kecurigaan. Laon yang masih tidak percaya berencana memanggil semua orang yang berhubungan dengan Lee saat liburan. Mereka masih bisa bebas, namun Lee mengatakan dengan tenang bahwa semua ini baru permulaan. Polisi mengumpulkan semua orang yang berhubungan dengan keluarga Lee saat liburan. Dari pengakuan mereka, yang memang mengatakan Lee dan keluarga berlibur dan menonton pertandingan tinju di tanggal 2 dan 3. Kernet bus yang pernah mengobrol dengan Lee, penjual kue yang memang melihat keluarga Lee membeli kuenya, seorang anak penjual jajan yang tak sengaja menjatuhkan beruntung dan harus ganti rugi. Lee juga membeli beberapa jajan ke anak itu, pemilik hotel, dan 2 orang CS yang bersaksi ada keluarga Lee di sana. Masih penasaran? Polisi melihat kamera CCTV. Dari pantauan CCTV, keluarga Lee memang ada di Luar Patom, sesuai apa yang dia katakan. Tak menyerah, Laor mengumpulkan semua anggota polisi. Kasus tak kunjung terungkap. Laor meremehkan Lee Wiji yang kurang berpendidikan, namun ia cerdas melebihi semua polisi di situ. Untuk itu, Laura menganalisa ulang, berhasil didapat karakteristik Lee yang suka menonton film, bahkan sampai ribuan film telah ia tonton. Kemudian polisi menggeledah tokonya. Berdasarkan riwayat penelusuran komputer, Lee telah menonton film sebanyak 838 film. Dari banyaknya film itu, polisi mencari film dengan genre detektif dan suspense. Didapatlah sebuah film berjudul Montage, yang berkisah seorang yang telah menyembunyikan pembunuhan selama 15 tahun tanpa ada yang mengetahuinya. Laor mengungkapkan bahwa Lee memang berlibur di tanggal 2 dan 3. Semua saksi memang mengatakan sebenarnya, namun waktu kejadian telah diganti. Lee memanfaatkan apa yang terjadi di tanggal 2 dan 3 sebagai bahan montage nanti, sama seperti film. Semua saksi mengatakan benar, kata Lee keluar arena pertandingan untuk mengambil uang, padahal ia mengambil uang pada tanggal 2 saat ia menonton sendirian, tak bersama keluarga. Karcis bertanggal 2 ia dapatkan dari tong sampah sebagai bahan barang bukti nanti. Mereka kembali ke arena tinju dan restoran untuk membuktikan bahwa mereka ada di Luar Patom pada tanggal 2. Lalu keluarga Lee check out hotel pada tanggal 3. Siang hari bertengkar dengan istrinya untuk memberikan kesan kepada resepsionis menghapus rekam CCTV. Pergi ke bioskop dan mall. Dengan begini, Lee memiliki bukti yang kuat bahwa ia berada di Luar Patom pada tanggal 3. Dari semua saksi yang diperiksa, mereka tak sengaja bersaksi palsu. Semua telah direncanakan Lee untuk memperdalam ingatan para saksi di tanggal 2 dan 3. Ini yang dinamakan montage, menggabungkan beberapa editan video atau momen menjadi satu, ditambahkan efek suara atau kebohongan. Datanglah Pony, teman Sucat, menunjukkan video pencabulan yang dilakukan oleh Sucat kepada Ping Ping. Laron sangat terpukul akan hal itu. Semua keluarga Lee ditangkap, dibawa ke kantor polisi, menampilkan video itu kepada mereka. Amarah Laron semakin memuncak. Untuk menemukan fakta, semua polisi malah menghajar,
menyiksa semua keluarga Lee tanpa mencerminkan sifat dari seorang anggota polisi, memaksa keluarga Lee untuk mengungkapkan fakta. Anak yang masih kecil hanya bisa menangis, meminta tolong kepada Laurn untuk menghentikannya. Laurn menyeretnya dengan kasar ke ruangan sebelah, menanyakan apa yang An lihat di malam itu. An yang sangat menyayangi semua keluarga dan takut kehilangan, akhirnya ia mengatakan bahwa ia melihat mayat yang dipindahkan ibunya. Semua polisi dan keluarga Lee pergi ke rumah Lee mencari tahu apakah yang dikubur mayat Sucat atau bukan. Lihat sangat ramai polisi dan warga sekitar pun ikut menyaksikan. Bahkan ada warga yang tidak setuju membongkar makam sampai ditendang sangkun. Datanglah Daton, suami Laurn, untuk ikut menyaksikannya juga. Rasa makam itu mencurigakan, polisi membongkarnya. Membuka peti dengan bau yang sangat busuk. Ini adalah momen-momen epik sangat menegangkan. Buka kain kafannya, apakah terlihat mayat Sucat atau bukan? Saat sudah terbuka, ternyata isinya adalah seekor kambing yang sudah mati membusuk, bukan mayat Sucat. Terjadilah keributan. Semua warga mengejar anggota polisi. Dengan tenang, Lee merasa sangat bangga memenangkan kasus ini. Kabar itu diberitakan dan menyebar luas ke seluruh penjuru Cina. Akibatnya membuat kerusuhan massal di berbagai kota dimanapun. Kantor polisi dibuat porak-poranda atas kerusuhan tersebut. Suami Laurn pun harus mengundurkan diri menjadi kandidat wali kota karena malu. Laurn kini diskors, dicabut dari jabatannya sebagai anggota polisi. Istri sangat tak menyangka di rencana terakhir dan menanyakan kepada Lee. Lee menjawab bahwa ia bukan orang yang terampil, tak sanggup memberikan kehidupan lebih baik. Yang bisa Lee lakukan adalah berada di depan mereka. Dengar kata tersebut, istri Lee sangat tersentuh hatinya. Di kuil, Lee didatangi Laurn dan suaminya untuk meminta maaf. Lee pun memaafkannya. Untuk menghentikan kerusuhan, Lee ternyata menyerahkan diri ke polisi, mengakui semua masalah yang telah terjadi di depan media bahwa ia tak sengaja telah membunuh Sucat. Sungguh mengagumkan seorang ayah yang berkorban untuk melindungi keluarga tercinta. Pada akhirnya, warga pun tetap mendukung Lee Wiji untuk dibebaskan. Tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini, lindungilah keluarga Anda dari berbagai ancaman, kejahatan, pelecehan, apalagi Anda yang sebagai kepala keluarga. Semua dilakukan karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.